Shalom Koh, aku mau bertanya, seandainya mempunyai keinginan untuk melayani full timer, bahkan ingin meninggalkan keluarga untuk merantau, menginjil ke berbagai daerah, dimanapun Tuhan utus. Tapi saat itu keluarga dan gereja tidak mendukung dan menyatakan saya sesat. Tapi saya tidak ikuti perasaan saya dan keinginan itu karena mempertimbangkan keluarga dan gereja saya. Warrior di rumah juga mungkin ada beberapa yang ngalamin hal kayak gini juga ya. Iya, pengennya full timer atau pelayanan full. Atau masuk sekolah tinggi teologi gitu. Iya, ekumene dong. Sebagai mahasiswa STT Ekumene tolong diiklankan. Bisa follow Instagramnya @stt-ekumene gitu. Nanti Boy mau juga lanjut di situ ya. Iya lanjut gimana Pak jawabannya? Ini gimana nih? Oh, ini harus maksimal hidup gimana nih? Iya, gimana? Apa sih? Padahal Boy menjangkau jiwa-jiwa loh. Gini, panggilan Tuhan untuk setiap orang itu selalu unik. Iya, betul. Selalu berbeda dan lu nggak bisa taruh ukuran lu atau apa yang lu rasain itu untuk orang lain. Baju lu untuk orang lain, nggak bisa beda size gitu loh. Karena itu panggilan Tuhan untuk misalkan buat yang nanya ya, apakah untuk pelayanan atau enggak, bisa jadi benar atau bisa jadi enggak. Kenapa bisa jadi enggak? Karena hidup kita penuh dengan distraksi. Misalnya kita nonton penginjilan ya, ke daerah-daerah, terus kita lihat bagaimana orang sukacita kenal Tuhan. Kita langsung, gue pengen bisa begini juga nih. Bisa begitu loh tiba-tiba. Iya. Tapi pas lu nonton orang-orang yang suka flexing gitu loh. Duit-duit kekayaan mereka gitu kan ya, beli-beli mobil lah ya, naik pesawat VIP lah segala macam ya, pesawat private jet gitu-gitu, private plane. Enak juga ya jadi orang kaya. Gampang banget berubah. Kalian berpikir seperti itu karena kenapa? Karena kecintaan sama Tuhan kah? Atau karena atau karena emosi yang sedang bergejolak karena kalian melihat sesuatu? Itu harus banget dipikirin gitu loh. Sekarang gini, orang tuh bilang, sesat berarti begitu. Kalau memang lo akhirnya, maaf ya, mungkin gak buat semua orang nih, at the end dia harus bener-bener cabut, bisa jadi emang harus begitu. Bisa jadi ya, sekali lagi ya. Dengan catatan dia sama keluarganya ada clash gitu. Gimana kalau pindah agama? Iya. Gimana kalau pindah agama? Lo clash gak sama keluarga lo? Gak sedikit yang clash lo. Sih. Bener-bener langsung dibuang sama keluarga, gak kenal lagi, dianggap gak punya anak karena pindah agama. Terus kita mau ngomong apa? Oh jangan dong, sayangnya keluarga. Susah kan? Iya. Di home itu gue juga menemukan gitu. Beberapa yang dia memutuskan gue di Kristen gitu. Gue ini memilih Kristen, tapi memang keluarganya itu benar-benar nentang gitu, benar-benar nolak. Pasti. Malah bisa diusir sama sekali gitu. Iya. Dan buat teman-teman yang juga memiliki pengalaman yang sama gitu, bagaimana teman-teman dikucilkan dan ingin memutuskan menjadi Kristen, tapi dikucilkan keluarga, teman dan lain sebagainya. Teman-teman bisa gabung di home dengan cara daftar di thewarrior.project. Ada link di bio-nya ya? Ada link di bio-nya. Kita lewat itu bersama-sama. Iya. Kita tuh bersama-sama. Tapi satu hal ya yang mesti juga dipertimbangkan ya. Gini, kalau soal pindah agama ya, jadi kelas sama keluarga itu satu hal yang nggak bisa dihindarin. Jadi batu sandungan nggak? Tergantung sudut pandang. Bisa jadi kan bilang, tapi itu jadi batu sandungan buat keluarga. Oh iya, tapi kalau akhirnya nggak jadi batu sandungan, akhirnya nggak pindah agama. Secara kita kalau mau ikut Kristus harus benar-benar menunjukkan aku anak Tuhan. Terus batu sandungannya sudut pandangnya gimana? Itu kan harus dibahas lagi. Sama seperti hal ini. Orang tuh bilang, sesat loh, penginjilan gitu. Nah, kalau akhirnya tetap penginjilan, jadi batu sandungan nggak? Buat keluarga, sudut pandang keluarga iya. Lu begini malah ninggalin keluarga. Tapi bagi sudut pandang dia yang benar-benar menerima wahyu dari Tuhan. Let's say ya. Ini misalnya loh, bukan batu sandungan. Semua relatif gitu, sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Sama sesuai dengan kondisi dia ya. Karena dia juga nyebutin udah punya keluarga, udah punya anak. Udah punya anak. Oh, itu yang iya. akan sulit sih. Itu harus sangat dikonsider sih. Karena lu punya keluarga, punya anak. Oke, akhirnya begini, bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama benar akhirnya itu cuma emosi dia doang. Kan terus membesarkan anak. Anak yang dibesarkan tanpa cuma satu orang tua atau itu bisa beda dengan dua orang tua. Iya, dua figur ya. Dua figur gitu, itu bisa beda. Tetapi kalaupun memang harus pelayanan, kayak ada anak pendeta yang bapaknya sibuk banget pelayanan, salah satunya gue dulu. Akhirnya kalau memang harus seperti itu, akan ada Tuhan yang memperlengkapi. Ada faktor X di sini. Faktor X, faktor Tuhan. Yang kita lupakan, wah kalau suami gue penginjilan ke daerah, terus anak gue makan apa? Kalau memang bener wahyu dari Tuhan dan harus seperti itu, faktor X itu akan terus ada. Akan memberkati dengan cara-caranya Tuhan yang ajaib yang gak pernah dipikirin. Karena itu hal ini harus sangat
amat didoakan, tanya Tuhan harus seperti apa. Jangan sampai salah langkah.